Inilah tubuhku, inilah darahku. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam berbagai ruang digital seperti YouTube dan Facebook, kita sering mendengar tuduhan yang meragukan ajaran Gereja Katolik. Salah satunya adalah pertanyaan besar ini: apakah ada bukti dari Alkitab yang mendukung bahwa roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi? Pertanyaan ini sering disampaikan bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menggoyahkan keyakinan kita. Namun sebagai umat Katolik, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Iman kita bersinar terang, berakar pada sabda Allah, pada tradisi suci, dan pada ajaran gereja yang hidup sejak para rasul. Mari kita mulai dari dasar, sabda Yesus sendiri. Dalam Injil Lukas 22 ayat 19-20, saat perjamuan terakhir, Yesus tidak berkata, "Ini melambangkan tubuhku," atau "Ini hanya simbol darahku." Tidak. Ia berkata dengan tegas, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Perkataan ini bukanlah metafora kosong. Bagi Yesus, firman-Nya adalah kuasa. Ketika ia berkata kepada orang lumpuh, "Bangun dan berjalanlah," maka orang itu sungguh sembuh. Ketika ia berkata kepada Lazarus, "Keluarlah," maka orang mati itu hidup kembali. Maka ketika ia berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku," kita pun percaya itu benar adanya. Dalam Yohanes 6 ayat 51-58, Yesus mengulangi kebenaran ini dengan lebih mendalam. Ia berkata, "Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ketika banyak murid merasa ini adalah ajaran yang keras dan mulai mundur, Yesus tidak menarik kembali perkataannya. Ia tidak berkata, "Kalian salah paham, ini hanya simbol." Ia malah membiarkan mereka pergi, sebab ia tahu kebenaran tak bisa dikompromikan demi kenyamanan. Lalu, apakah para rasul memahami ini secara harafiah? Mari kita lihat tindakan mereka. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 tertulis bahwa jemaat perdana bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam pemecahan roti. Sebuah istilah awal untuk Ekaristi. Tradisi ini dilanjutkan oleh Santo Paulus yang dalam 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Dan dalam 1 Korintus 11 ayat 27-29, ia memperingatkan,
barang siapa makan roti atau minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jika itu hanya simbol, mengapa ada dosa besar yang dikaitkan dengan ketidakwajaran dalam menerimanya? Saudara-saudari, ini adalah kesaksian iman yang hidup dan nyata. Sejak abad pertama, para martir dan kudus mengakui kehadiran sejati Kristus dalam Ekaristi. Santo Ignatius dari Antioquia, murid langsung Rasul Yohanes, menulis pada tahun 107 Masehi bahwa Ekaristi adalah daging Yesus Kristus yang menderita bagi kita. Ini bukan penemuan abad pertengahan. Ini adalah warisan iman yang diterima, dihidupi, dan diteruskan sejak zaman para rasul. Lalu bagaimana perubahan ini terjadi? Gereja menyebutnya transubstansiasi, sebuah perubahan hakikat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, meskipun rupa lahiria tetap sama. Ini bukan karena kekuatan imam, tetapi karena sabda Kristus dan kuasa Roh Kudus. Seperti dalam penciptaan, ketika Allah berkata, "Jadilah terang," maka terang pun jadi. Demikian pula dalam misah kudus. Saat imam mengucapkan sabda Yesus, "Inilah tubuhku, inilah darahku," maka terjadilah misteri iman yang agung. Mengapa ini penting bagi kita? Karena dalam Ekaristi kita tidak sekadar mengenang, kita mengalami kembali pengorbanan Kristus. Di sana kita menyatu dengan Dia. Tubuhnya menjadi kekuatan bagi tubuh kita yang lemah. Darahnya mengalir dalam jiwa kita yang haus akan kasih sejati. Maka janganlah kita goyah oleh kata-kata yang meragukan. Di tengah dunia yang penuh suara bising, mari kita dengarkan suara gembala sejati yang berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Dan kita menjawab dalam iman, "Amin." Bukan sekadar sebagai simbol, tapi sungguh sebagai makanan hidup yang membawa keselamatan. Mari kita teguh dalam iman. Jangan biarkan media sosial menggantikan sabda Tuhan. Jangan biarkan tuduhan menyingkirkan pengakuan. Di altar kudus, Kristus hadir bukan karena kita layak, tapi karena Ia mengasihi. Ekaristi adalah cinta yang menjelma. Ia yang turun dari surga kini tinggal dalam rupa sederhana. Ia yang pernah tergantung di salib kini hadir di tangan sang imam. Sahabat-sahabat seiman, mari kita bawa refleksi ini dalam doa dan kehidupan. Jadikan Ekaristi pusat dari segala hal. Hadiri misa bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Dan bila ada yang bertanya, apakah roti dan anggur sungguh berubah? Katakan dengan penuh keyakinan, ya, karena Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Dan bila masih ada yang meragukan, ajak mereka untuk datang dan melihat, karena siapa yang mencintai akan datang dan tinggal. Dan dalam Ekaristi, sang cinta sejati hadir. Tuhan memberkati kita semua. Amin.